Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini membahas tentang TikTok Shop, yaitu gimana cara cari influencer atau kreator di TikTok yang tepat untuk membantu jualkan produk kita. Jadi harapannya nanti untuk traffic kunjungan ke produk kita naik, terus penjualan juga otomatis naik. Karena untuk nyari kreator di TikTok ini agak gampang-gampang susah ya. Kadang kalau pas kita beruntung bisa dapat kreator yang bagus, videonya FYP, terus kita panen dapat orderan. Oke, jadi kalau di TikTok itu untuk nyari traffic itu bisa 4 cara ya. Yang pertama kita bikin konten video, atau ini secara organik. Jadi kita bikin konten video, kita upload di profil kita, terus nanti disematkan link produknya. Terus yang kedua kita bisa dapatkan traffic dengan cara nge-live. Jadi nanti pas nge-live kita bikin katalog produk atau disematkan saat live produknya. Yang ketiga itu bisa pakai TikTok Ads, yaitu kita bisa pasang iklan. Jadi nanti kalau udah ada konten, kita bisa tingkatkan trafficnya dengan cara ngiklan, tapi yang satu ini kita berbayar ya. Terus yang terakhir itu kita bisa bekerja sama dengan influencer atau sering disebut TikTok affiliate. Jadi kita tawarkan produk kita untuk direview sama influencer yang di TikTok. Jadi di TikTok ini udah ada fasilitas buat kita itu ngasih sampel produk biar direview sama influencernya. Di video kali ini saya bahas untuk fokus yang terakhir, yaitu gimana caranya kita bekerja sama dengan affiliate atau nyari affiliate di TikTok. Nah, kalau kita bisa nemu kreator yang tepat itu nanti penjualannya bisa bagus ya. Jadi setelah produknya dipublish sama kreatornya ya, nanti penjualan juga bakal naik. Contohnya seperti ini ya, ini satu produk saja penjualannya udah cukup lumayan. Jadi produknya sama tadi, ini yang udah berhasil dikirim, terus ini di bawahnya juga ada, jadi produknya sama seperti ini ya, karena ini biasanya videonya udah view-nya gede, jadi orderan yang masuk nanti produknya yang sama seperti ini. Oke, sebenarnya di TikTok itu udah ada fitur yang buat nyari kreator. Itu kalau kalian masuk ke promosi afiliasi, itu ada yang namanya pusat konten kreator. Jadi nanti kalian tinggal masuk ke promosi afiliasi, terus kalian masuk ke menu ini temukan kreator. Jadi ini ada pusat konten kreator. Nah, di sini menampilkan data kreator yang ada di TikTok Shop. Jadi kalian tinggal pilih. Ya, tapi kendalanya di sini untuk nyari kreator itu terlalu luas ya. Jadi kalau misal ya saya ingin menawarkan produk tadi, misal perlengkapan rumah tangga. Ya, misal saya mau nyari berdasarkan kategori produk. Contohnya seperti ini. Misal peralatan dapur. Nah, ini kreatornya agak susah ya, karena yang ditampilkan pasti kreator-kreator besar. Sedangkan kita ya kalau sebagai seller baru itu nawarkan ke kreator yang followernya udah jutaan sampai setengah juta, ratusan ribu gini, pasti biasanya dicuekin. Jadi jarang yang ke respon. Jadi kalau saya itu biasanya nyari kreator yang maksimal tuh followernya sekitar di bawah 100.000. Jadi itu menurut saya masih paling ideal, karena kreatornya biasanya masih aktif ya, menerima sampel produk atau masih mau kerjasama dengan para seller-seller baru. Soalnya di sini kadang mereka ya untuk follower besar ini udah menetapkan tarif, bukan sekedar komisi. Misal nih kita filter lagi untuk followernya. Misal ini 10.000 sampai 100.000. Ini hasilnya masih random banget ya. Jadi kita masih perlu buka satu-satu akunnya. Jadi masih terlalu umum alias kurang spesifik. Nah, itu kekurangannya kalau kita nyari melalui pusat konten kreator. Ya, jadi saya nyari kreatornya itu malah langsung ke TikToknya. Jadi itu akan lebih mudah dan bisa lebih tertarget pastinya. Jadi tinggal buka tiktok.com. Ya, seperti kalian buka TikTok biasalah, kalian bisa scrolling itu. Nah, sebagai contoh saya mau cari konten kreator yang mempromosikan produk, misal perlengkapan rumah tangga. Ini ada rak untuk kamar mandi atau dapur. Nah, maka saya nyari konten yang berkaitan sama orang yang bahas tentang interior atau dapur atau masak. Dan yang pasti ini berarti kreatornya itu biasanya ibu-ibu atau ibu-ibu muda rumah tangga lah, yang kesehariannya itu seputar bahas dapur dan masak. Nah, biasanya untuk menentukan targetnya seperti itu. Nah, sekarang saya contohkan ya untuk cara mencarinya seperti ini. Jadi saya akan cari dengan kata kunci dapur ya, karena yang mau dijual ada perlengkapan dapur. Oke, pasti di sini ada beberapa kreator yang bahas seputar dapur, contohnya seperti ini. Nah, dia misal ini ya bahas tentang makeover dapur. Nah, ini cocok banget kalau buat promosiin produk yang saya contohkan tadi, yaitu rak dapur seperti ini. Jadi kalau udah ketemu seperti ini biasanya saya cek lagi di akunnya langsung. Nah, kita cek apakah dia sering bikin konten tentang review atau enggak. Ini bisa dilihat di sini. Jadi kita sampling aja lah beberapa videonya ya, sebagai contoh. Misal ini. Mini vlog. Nah, ini dia pinter ya bikin videonya bagus. Hari raya aku mau ngelanjutin makeover buat masangin. Nah, ini targetnya pas banget karena yang saya jual tadi kan produknya murah ya. Jadi untuk target pasarnya itu pas banget seperti ini.
Nah, dia bikin kontennya juga bukan cuman video slide atau foto slide itu ya. Ini dia bikinnya benar-benar niat pakai video review seperti pada umumnya. Jadi ini benar-benar konten kreator yang niat. Oke, maka langsung aja ini untuk username-nya saya ambil, terus saya undang di undangan tertarget. Jadi ini biasanya akan lebih efektif ya daripada kalian cuma DM ya. Ya karena ini konten kreatornya emang niat untuk nge-review produk. Jadi saya kembali lagi ke dashboard TikTok Shop Affiliate, terus langsung bikin yang program bertarget. Nah, kelebihannya kalau program tertarget ini nanti untuk yang kita kirimi undangan itu udah beserta produknya. Jadi mereka tinggal lebih mudah lah mencari produk kita sama menambahkan ke etalasenya. Ya, maka saran saya pakai yang program bertarget. Nanti silahkan bikin sendiri untuk program bertargetnya. Nah, untuk bikinnya udah saya pernah bahas ya di video sebelumnya. Nanti tinggal bikin program tertarget baru ini. Nah, ini sebagai contoh tadi ya, misal saya udah bikin, ya nanti kalian tinggal tambahkan produknya, tadi sebagai contoh produk rak ini ya. Terus kalian tinggal tambahkan kreatornya di bawahnya seperti ini. Jadi kita bisa ngundang dalam satu program itu bisa 30 kreator sekaligus. Jadi sebagai contoh kita masukkan di sini. Jadi yang dimasukkan itu username-nya, nanti akan ketemu seperti ini, tinggal diklik. Oke, terus tinggal klik kirim. Oke, maka nanti kreatornya itu akan dapat notifikasi di akun TikTok Shop-nya untuk mendapat undangan buat menambahkan produk. Dan pastikan untuk produknya itu udah disediakan untuk sampelnya. Caranya mengaktifkan sampel di sini kalian tinggal masuk ke program terbuka, nanti silahkan tambahkan produknya ke sini ke program terbuka. Terus kalian nanti tinggal set komisinya berapa. Nah, terus di sini kalian bisa sediakan untuk berapa jumlah sampel yang mau kalian kasih. Ini sebagai contoh, ini saya menyediakan 5, terus untuk sampel gratisnya nanti pastikan di kondisi on. Ya, misal ini ya. 5. Terus di set waktunya untuk sampelnya itu berlaku selama berapa hari tersedianya. Ya misal untuk bulan ini ya sampai akhir bulan. Terus langsung tinggal klik kirim. Oke, jadi nanti untuk yang kita kirimi undangan itu tahu kalau produknya itu ada sampel gratis. Dan selanjutnya kalian bisa pantau untuk produknya itu udah ditambahkan atau belum, bisa dilihat di kelola kreator ini. Nah, di sini udah kelihatan nanti untuk kreator yang udah menambahkan produknya di showcase atau di katalog. Ini bisa dilihat di sini. Jadi produk di showcase kalau ditambahkan berarti udah ditambahkan ke katalognya. Contohnya seperti ini. Oke, nanti kalau misalnya ada yang minta sampel itu nanti akan ada notifikasi di sini permintaan sampel. Nah, untuk cara pengiriman sampelnya udah saya buatkan videonya nanti saya sematkan di deskripsi sama di kartu kalau mau lihat untuk cara proses pengiriman sampelnya. Terus terakhir kalau kita udah ngirim sampel itu nanti dipantau apakah kreatornya itu udah bikin video atau belum. Itu kalian bisa cek di bagian permintaan sampel ini. Terus nanti untuk yang udah nerima barangnya nanti akan masuk di bagian konten pending ini. Jadi kreator sudah menerima barangnya tapi belum dibikinin videonya. Nah, sebagai contoh kalau yang udah dibikinin videonya itu yang ini. Jadi bisa dilihat kontennya itu seperti apa, bisa dilihat di sini, lihat. Tinggal klik di lihat konten. Nah, ini contoh videonya. Jadi ini udah selesai diterima, terus udah dibikinin videonya. Oke, terus terakhir yang terpenting itu kita akuisisi videonya. Jadi akuisisi itu maksudnya, nah videonya ini kita bisa ambil ya. Misal videonya kebetulan bisa FYP atau viral. Nah, itu kalian bisa manfaatkan videonya buat konten. Bisa buat konten iklan di FB Ads atau IG Ads, atau bisa buat konten kalian di all shop kalian di marketplace, misal di Shopee atau di Lazada, Bukalapak yang bisa menyematkan video. Nah, itu bisa kalian gunakan konten videonya. Ya karena aturan dari TikToknya itu cuma memposting videonya itu cuma 3 hari. Jadi syarat untuk minimal untuk video produknya itu cuma disyaratkan harus tampil minimal 3 hari. Jadi sang kreator itu bisa aja menghapus videonya itu setelah nanti videonya melewati 3 hari tayang. Jadi sayang ya kalau nanti videonya misal dihapus. Nah, itu kalian akuisisi dulu. Ya karena ini udah hak kalian ya. Ya kalian udah ngasih sampel barang, terus emang itu udah kewajibannya kreator untuk bikin video. Nah, itu videonya itu kita bisa gunakan ulang. Nah, saran saya sih kalau mau download videonya harus langsung dari TikToknya seperti ini, langsung save video aja. Nah, supaya apa? Supaya nanti untuk nama kreatornya itu tetap tampil. Jadi kita istilahnya nggak melanggar hak cipta lah. Jadi TikTok itu kan memang platform buat distribusi konten ya. Jadi kita boleh memposting ulang untuk konten videonya. Ini sebagai contoh, dulu saya sebagai kreator ya. Ini video saya juga pernah diminta sama penjualnya. Jadi ya udah biar dipakai sama penjualnya itu nggak masalah. Nah, sebagai contoh ini video yang pernah saya review ya sampelnya. Nah, ini dipakai buat video di Shopee. Jadi tetap bisa. Dan ini dia tetap mencantumkan untuk kreatornya. Jadi nggak masalah ya. Kalian nggak perlu sebutkan sumbernya, udah langsung ada di sini untuk sumber kontennya. Dan ini saya juga pakai di
toko saya. Jadi video yang dari kreator ini saya gunakan buat konten di Shopee. Jadi seperti ini. Ya karena video itu penting banget, sangat menjual kalau di marketplace. Nah jadi kalian nggak rugi ya ngasih sampel produk, itu nggak cuma sekedar tampil di TikTok terus nanti kejual di TikTok Shop. Ya kalau videonya itu rame atau bisa FYP kalian bakal panen. Tapi kalau misal videonya kurang rame, itu kalian biar nggak rugi, nah videonya itu kalian bisa download terus bisa kalian gunakan untuk konten di tempat lain, misal buat di Shopee atau di YouTube itu juga bisa. Oke, itu tadi untuk tips cara nyari kreator ya yang tepat buat bantu promosi produk kita di TikTok. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.